Masih di Ada Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Asik. Gila nih podcast. Dan pada akhirnya, geng, kita hari ini dengan Abe Rafli. Beliau ini Beliau anjir tua banget dia. ini Dede Abe Rafli yang nggak mau dipanggil abang, panggilnya Dede. Jadi ini top host di salah satu aplikasi streaming. Bukan top host, kayaknya king of host. Amin. Semoga jadi dari kemarin-kemarin tuh gue tuh mau bahas hal tentang streaming undercover sebenarnya, Bang. Gila, serius amat, Bang. Serius. Judulnya. Serius. Nah, cuman kan gue ngobrol sama yang host baru atau host yang nanggung gitu. Takut nggak kekorek ya kan. Jadi sempat ngobrol rata-rata stuck gitu. Pertanyaan gue itu nggak bisa masuk lagi lebih dalam lagi gitu. Yang orang pengen tahu kan sebenarnya kan apa sih yang terjadi di situ gitu kan? Apa sih? Iya, apa sih sebenar-benar yang terjadi? Nah, kita mulai dari ini, Bang. Kita mulai dari pengertian dulu nih, ya kan? Lu ini kan terkenal menter. Menter itu apa? Menter dulu. Kenapa sih disebut menter gitu? Kalau menter ya menurut gua itu tuh, kalau dari sisi streaming. Iya, iyalah streaming. Kalau dari sisi streaming itu tuh menter itu saweran yang gak pernah putus. Karena kita kalau bicara streaming ya berarti kita bicara pendapatan. Iya. Kalau menter nggak bisa lepas dari kata pendapatan. Nah kalau ngomongin pendapatan berarti rules utama streaming ini bener nggak sih, Bang? Ini yang ada di kepala gue sih. Muanya itu muaranya ke koin ya, ke pendapatan ya. Benar. Ke saweran ya artinya. Benar. Jadi yang punya koin dia yang punya kuasa gitu ya. Yes. Gitu ya. Udah nggak punya koin. No koin. Rawa. Sana. Gitu. Karena kalau di streaming itu kan lu punya koin lu dipandang. Iya. Kita gak usah ngomong terlalu inilah. Lu punya koin lu dipandang. Lu gak ada koin lu hanya sekedar say hello doang. Udah. Gak dianggap gitu. ya. Kalau kita bicara yang memang benar ya, gak usah munafik lah. Makanya ya benar juga kata lu, Bang. Koin itu tuh memang raja kalau di streaming. Koin, diamond ya kan, karena kan banyak aplikasi juga ada yang diamond gitu kan. Nah di streaming itu kan spender gitu. Wah, yang punya koinnya disebut spender ya, spend ya, tukang spend gitu. Yang memberi ya. Nah tapi kan spender ini karakternya lain-lain nih. Banyak. Ada yang spender ada maunya. Ada yang spender ikhlas ya kan. Ada yang spender predator. Gue demen nih kayak gini yang udah ngasih kata kunci nih. Gue demen yang ngasih kata kunci kayak gini, gue demen. Nah. Spender. Nah terus kalau yang bener gak sih, Bang, kalau di streaming itu orang yang spend itu lebih ke apa ya? Lebih ke banyak maunya gitu, timbal balik atau kayak gimana. Ya logikanya bener sih, logikanya itu bener. Ada timbal balik itu wajar gitu. Tapi mau gue bahas di sini adalah hal yang nggak terlihat gitu. Yang nggak terlihat. Iya kan? Seperti apa itu? Coba ngasih kata kunci dikit. Seperti akhirnya nih rentan ada oknum-oknum. Ya artinya gini ya, spender itu kan lebih banyak, kita ngomongnya lebih banyak laki-laki. Ya kan, lebih banyak yang sawernya kan laki-laki nih. Akhirnya jadi ada oknumnya, jadi yang disawer kan. Yang disawer itu dua-duanya jadi oknum nih. Yang nyawer oknum, yang disawer juga ada salah satunya oknum. Timbulnya jadi ada image. Akhirnya talent yang ada di situ, host yang di situ jadi, ini maaf nih, Bang. Jadi jual diri jadinya demi itu gitu. Banyak. Kalau menurut gue banyak. Dalam hal ke situ ya. Yang tadi menurut lu, Bang, jual diri itu banyak.
Karena ya pada dasarnya host ini kan kita sebagai host kan kita nyari duit. Iya kan, mereka yang punya duit. Iya, betul. Nah, kebanyakan host itu terjebak di situ. Permintaan spender yang negatif. Iya. Ya, ada host yang menolak dan banyak juga yang menerima akan hal itu. Walaupun di belakang layar ya. Di belakang layar kayak gitu dengan sistem, kalau bahasa kita apa? Underground. Bawah tanah guys ya. Jadi banyak kalau masalah yang jual diri itu di streaming tuh banyak. Itu kita nggak usah mau nutupi itu sangat-sangat banyak. Tapi ya gitu, kembali lagi ke hostnya masing-masing. Kalau memang arahnya yang butuh duit yang ingin cepat ya, banyak spender juga seperti itu. Pemicunya sebenarnya karena pengen cepat ya. Tadi tuh kata menter. Banyak seperti itu. Kan di streaming ini kan kalau kita bicara menter itu banyak. Ada yang memang melalui proses, ada yang memang instan. Nah itu. Yang instan itu yang tadi. Instan itu. Tapi ya lagi-lagi. Punya sehari digeber 1M, 2M, besok punah. Tapi gak semua ya host yang seperti kayak gitu. Tapi kalau bicara jual diri, banyak di streaming itu. Jadi ada ya sejauh ini kan hal-hal yang orang kita nih streaming aplikasi itu live sawer-sawer gitu, live sawer-sawer tapi kulit luarnya doang gitu. Sementara di dalamnya itu, nah untuk mendapatkan itu tuh biasanya si host ini supaya menter nih kan pasti ada, kan host cewek banyak tuh. Banyak. Iya kan, ini saling tikam menikam ini terjadi di dalamnya. Bener gak itu Bang? Gimana tanggapan lu Bang soal itu? Soal saling tikam menikam itu. Itu tuh sebenarnya tuh bukan apa lagi, itu udah realita. Realita yang ada di sini ya. Ya lagi-lagi ya, ini kita hanya berputar karena soal duit. Segala hal bisa dilakukan. Sampai tadi yang kayak yang tadi jual diri. Saling nikam, saling sikut-sikutan lah antara host itu tuh banyak seperti itu. Nah sekarang gini nih, kalau jual diri itu sampelnya kayak gimana Bang? Sampelnya ini ya, kayak gimana tuh? Apa reka adegannya atau saling sikutnya gitu kan? Atau gimana nih ya supaya kalau kayak jual diri kan nggak jelas nih apa yang dijual gitu kan? Kayak gimana nih sampelnya? Atau saling sikut tuh kayak gimana? Saling jelek-jelekin gitu ya? Jadi saling sikut itu kebanyakan kayak gini. Awalnya tuh kebanyakan orang yang host yang saling sikut itu awalnya tuh berteman. Berteman kebanyakan kayak gitu. Berteman atau enggak ini kan ulahnya ya koin. Pendapatan saling sikut ya memang kena koin. Biasanya spender ini nih banyak dikenal orang. Banyak dikenal Vijen contoh. Terkenal lah dia. Dia support si A. Tiba-tiba si B ini juga kenal. Tapi si B ini disupport lebih sedikit daripada si A ini. Kurang. Jadilah itu. Mulailah. Dan padahal si A sama si B ini berteman. Mulailah di main belakang. Gibah jatuhnya. Main belakang cerita ini itu kalau dari sikut-sikutan ya. Isinya intinya seperti kayak gitu. Jelek-jelekin yang dapat lebih banyak itu di spender yang seperti itu pastinya seperti itu. Kalau menurut gua sikut-sikutan. Tapi kan dampaknya kan bahaya tuh Bang, apalagi kalau misalkan gini nih. Host yang misalkan memang udah existing, dia udah lama banget gitu Bang, dan dia menter gitu. Terus tiba-tiba ada kawan baru mungkin atau apa gitu, tiba-tiba si spendernya jadi berpaling gitu. Nah kategorinya gitu lah ya, berpaling lah, ini keras lah ya intinya kan. Berpaling dan artinya kan ngerugiin banget dong, jadinya ngerugiin si host yang kalau dua-duanya oknum sih ya udahlah, aksi saling tikam lah gitu kan. Tapi kalau kasihan juga buat host yang emang udah existing lama misalkan gitu. Nah makanya gue tuh sering kali bilang ya ke teman-teman yang lain ya. Spender itu lu gak usah ngatur.
mereka itu ngerjain sesuatu pakai duit. Iya. Ya namanya orang ngerjain sesuatu pakai duit kan pasti terkoneksi juga ke otak. Pasti mikirnya. Iya kan? Pasti mereka banyak mikir. Jadi kalau semakin kita ngatur, semakin mereka gak betah, udah. Kayak gitu. Pusing juga. Pusing. Duit-duit dia. Ya. Duit-duit dia. Dia yang punya duit, dia yang punya koin, dia yang punya diamond dan lain-lain. Lu ngatur, lu siapa? Gitu loh. Makanya kebanyakan ngatur, akibatnya spendernya gak bisa diatur, iri. Udah gak bisa ngatur spender, hancurin teman. Nah kebanyakan kayak gitu. Yang terjadi di streaming itu. Ya gitulah lagi-lagi itu raja itu koin itu. Kayaknya host-host yang instan-instan kemarin sore itu tuh gak usah lah banyak-banyak ngatur spender lah kalian itu. Gak baik. Sebulan 2 bulan doang kalau cuma punya nama. Gak keren coy. Kita ini. Bang, apa pendapat lo soal streaming itu ada penipuan di dalam situ. Penipuan misalkan nih kan itu stream itu kan aplikasi itu kan orangnya itu nggak terlihat, kotanya tidak ini bisa aja nyamar kan avatarnya kan nggak harus ada atau kayak gimana gitu. Itu rentan terjadi penipuan gitu. Itu gimana Bang? Tanggapan lo Bang? Kalau penipuan di streaming ini kita bicara dari sisi spender ya. Dari sudut pandang spender. Dari sudut pandang spender soal penipuan. Ini lagi-lagi bukan cuma hanya host yang ingin terlihat menter. Tapi spender juga. Spender juga. Mau punya nama. Tapi ya itu. Yang duit-duit nanggung itu. Ingin punya nama ya seperti cara kayak gitu. Banyak penipuan yang terjadi. Ada yang nipu di reseller. Ada yang nipu di host yang dia support. Banyak. Di support dulu habis itu diteruk lagi ya. Modal dulu. Wah ya. Itu tuh spender nanggung. Kalau kata gua spender kredivo. Sehari 2 hari tak ngebom. Hari ketiga masuk hutan. Kakak masuk hutan dulu ya dek. Iya. Ya. Ala-ala pengusaha. Iya. Di sini nggak ada jaringan. Apalah pokoknya alasan. Tolong kirim kakak dulu dong. Atau nggak tolong bantuin top up. Iya. Ujung-ujung hilang. Hostnya yang pusing. Lagi-lagi kata menter itu. Mau ingin punya nama. Kan banyak apa lu bisa lihat lah. Realita itu di streaming itu seperti kayak gitu untuk spendernya. Gengsi. Mungkin memang ya spender itu melekat dengan memberi ya. Iya. Karena spend kan. Lu punya duit kayak gitu. Tapi ya gitu banyak yang terjebak. Mau ingin terlihat wow, tapi terjebak. Nipu kiri kanan. Nipu sesama host. Gitu. Nipu di host satu banyak. Dan kedoknya macam-macam. Cara nipunya itu macam-macam. Satu, pura-pura kaya. Nah, banyak itu. Gila. Kayak kemarin tuh. Ya kan? Aplikasi yang kita nyari duit. Banyak. Ada tuh yang masalah. Banyak duit. Ujung-ujung apa? Modus bisa ngeridem. Gaji anak-anak. Ujung-ujung hilang. Bahkan ketua agensi pun ada yang ditipu. Ketua agensi? Iya. Ada yang ditipu di bola lari duit. Hutang berapa puluh juta lah kayak gitu. Itu seperti itu. Ada. Makanya streaming ini nih gak ngeri sedap. Mau hostnya mau spendernya itu gak ngeri sedap lah. Nah kalau hostnya tipu-tipu kayak gimana? Jual-jual kisah ya tipu-tipu. Juki, Jukwan. Jual kisah kawan, jual kisah sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau sama host ini kebanyakan nipunya itu gak banyak. Iya. Paling-paling apa? Saldo gope gitu banyak kayak gitu. Tipis-tipis. Ya. Atau enggak apa cerita kisah di saat akhir bulan. Kan gitu. Kalau akhir bulan tuh gila. Segala macam. Cara. Tuhan itu kalau dipanggil enggak nyaut, dipanggil terus itu. Segala macam cara itu untuk tembus itu target. Untuk host. Kalau host itu dibisikin kawan, pinjam duit cepet. Wah itu udah horor banget itu. Ya terus kayak gitu.
ganti. Nanti ingat. Kayak gitu. Kalau host ini nipunya itu. Hanya sekedar duit makan. Tipis-tipis. Ada gue pernah terjadi ya Bang ya. Ini mau terlihat eksis, mau terlihat oke. Ke Bali. Bang. Pas ke Bali. Ini host ini? Host ini. Duitnya 10 jeti ke Bali. Belanja sana, belanja sini. Ala-ala hedon lah gitu. Sana. Pas pulang, pinjam duit, beli tiket. Otak itu kadang naruh di mana gitu. Yang penting terlihat Omnia guys ya. Omnia, tak, IG. Anak gahol. Padahal jujur rawa. Iya. Itulah. realita host dan spender. Itu kalau soal penipuannya. Tapi kalau ngomongin apa namanya? Tolong pinjam nggak semua spender itu berarti kan ya dia nggak semata-mata mau spend doang, keluar duit habis itu timbal baliknya. Ada nggak sih Bang yang spender misalkan dia intinya dia mempelajari bisnis aplikasi itu, kemudian akhirnya dia cari-cari host untuk dia gaji doang, kemudian bagi hasil atau dia digaji aja uangnya dia keruk gitu. Itu ada. Sekarang kan banyak aplikasi live streaming itu tuh yang sistemnya tuh sistem kontrak. Sistem kontrak ke hostnya. Yang penting lu udah dikasih contoh sebulan tugas lu hanya live. Lu gak usah mikir target dan lain-lain. Setiap bulan gaji pokok lu udah ada. Dari yang punya agensi itu. Dari yang punya manajemen, bukan dari aplikasinya. Itu ada yang seperti itu. Kayak gitu. Ada juga yang memang kayak agensi yang buka agensi tapi lepasin anak-anaknya seperti anak ayam. Iya kan, yang dipelihara alam banyak. Dipelihara alam. Iya, dipelihara alam, lu bebas aja. Yang penting lu punya rumah, keluar dari rumah ini bebas. Lu mau salto kayak lu mau ngapain bebas. Iya, jadi dia ngambil talent habis itu dilepas gitu aja gitu. Itu hanya mikir keuntungan pribadi. Tanpa setidaknya ada bekal, bukan bekal koin ya, bukan cuma bekal koin tapi mendidik dan lain-lain. Banyak tuh agensi yang memang hanya lepas-lepas doang kayak gitu, banyak. Kalau lihat peredaran uang yang banyak Bang di streaming aplikasi itu, karena kan kalau gue host, kalau yang gue ajak ngobrol ini host dan spender ini. host rasa spender ini. Bang Abe ini dia nge-host tapi dia juga mikirin itu gitu, mikirin teman-temannya gitu. Akhirnya dia berbagi juga ke kita gitu. Apa ya? Nih spender nih, nggak semua spender tuh duitnya banyak terus loh Bang ya kan. Iya. Nah itu yang jadi pikiran gue. Ada masanya. Apa gitu. Nih duit sebanyak ini nih, mereka ini bisnisnya apa gitu. Apakah hitam kah? Apakah putih kah? Hitam putih ada. Hitam putih ada ya? Hitam putih ada. Yang hitam ada, yang benar-benar yang putih juga ada. Yang putih kita bisa artikan the real kayak pengusaha, ada banyak. Yang hitam banyak juga kayak gitu kalau di streaming. Semuanya gue kenal banyak spender ya kayak gitu. Tapi itu ya kembali lagi ke mereka. Yang penting niat mereka di streaming itu jangan nipu aja kayak gitu. Iya. Berbagi aja. Ini mungkin gak sih ada pencucian uang Bang di situ? Mungkin gak sih? Pencucian uang berarti apa dulu nih? Ini kan tadi kan avatar nih ya kan. Avatar nih ya kan, nyamar nih orang nih. Siapa kan kita nggak pernah tahu juga gitu. Yang kita tahu kan kadang kan suka di di spend. Sebenarnya nggak etis juga sih mau nanya. Lu itu bisnisnya apa sih, kan kita terima-terima aja gitu. Ini gue tuh banyak banget pertanyaan yang sisi yang nggak terkuak gitu loh di. Yang nggak terkuak di streaming ya, karena judulnya kita. Nggak sih sebenarnya gini Bang, tujuan gue kenapa ngomong ngobrol ini gini, ini balik lagi ke user baru nantinya gitu. Iya.
Nah, user baru nantinya. Bahwasanya ada rambu-rambu nih Bang, ya kan? Rambu-rambunya misal di streaming itu apa sih yang harus dihindarin? A, B, C, D, E. Kan ini kan sama aja kan kita ini ngasih bekal ke teman-teman. Nah ini maksud gue gitu. Kita ini ngobrol kan gak cuma sekedar cerita sesuatu yang terjadi di situ. Tapi ada yang diambil, disadur, akhirnya itu jadi guiding buat orang baru yang mau terjun nih Bang, ya kan? Oh oke, di situ nanti gampang ketipu gitu, teman yang tadinya deket banget ternyata nikam dari belakang ya kan, nggak taunya ngancurin karir, nggak taunya ngancurin sampai ke real dunia kan tuh streaming sama real life orang nyebutnya kan, dunia nyata, dunia maya gitu kan. Bahkan harus sampai ke share di dunia real kan, istilah dunia nyata. Kalau udah gue ya, secara pribadi gue sebagai host juga, kalau memang mau niat jadi spender di streaming, tapi tujuannya kalau hanya untuk sekedar have fun atau mengisi waktu kosong, itu masalah tuh yang nongol itu kayaknya dikit aja. Iya gitu. Tapi kalau memang bertolak, mau ingin terlihat besar dan gengsi dan lain-lain, pasti banyak masalah. Pasti itu. Karena ada kan yang tipe spender yang kayak gini. Dia tuh masuk ke room kita, hanya nyawer, kita manggil udah nggak ada. Iya, ada yang kayak gitu memang. Ada yang kayak gitu. Gue pernah spend sana, spend sini. Ya memang pada dasarnya ya hanya mungkin dia ngisi waktu kosong aja, mungkin penat di kantor atau kayak gimana kayak gitu kan. Jadi memang kalau yang kayak gitu aja gue liatnya tuh enak. Iya. Dia nggak bakal banyak masalah gitu. Kalau udah balik lagi ke niatnya. Iya. Kebanyakan tuh yang bermasalah itu karena gengsi. Kalau spender itu. Gengsi gak mau kalah sama spender yang satu. Gak mau kalah sama spender yang satu. Nah itu. Ya? Kalau pencucian uang. Gue pernah. Aplikasi dulu. Oke. Iya. 2 spender gue kena. Kalau kita bahasa kasar, duit rakyat diembat, dipakai, top up. 2 spender. Apa faktornya, maksain diri apa gimana itu Bang? Mau terlihat tuh wow. Karena ya mungkin ya gitu. Pada umumnya spender itu kan melekat dengan, apa ya kalau kita mau bilangnya. Dia itu bisa dikategorikan raja juga di sini. Iya. Maksudnya kan? Dihormati lah, orang yang dihormati gitu ya kan. Biasa tuh ada desakan-desakan juga dari hostnya yang kalau dia udah megang itu. Biasa ada desakan. Hostnya juga lupa diri. Mau lihat seperti kayak momen seperti kayak host tetangga. Merasa punya spender. Udah mulailah dipaksa spender. Spendernya mungkin juga ingin terlihat besar atau memang udah bucin parah sama tuh host. Lakuin lah, buta. Segala macam dilakuin. Nah itu bikin mereka kebanyakan tuh terjebak di situ. Tapi kalau bagi gue pribadi itu kebanyakan tuh ya gengsi Bang. Gengsi aja, gengsi-gengsian. Faktornya gengsi. Karena ngomongin, kan banyak orang di sekeliling kita itu masih belum mahamin Bang streaming. Nah kasihan kan buat teman-teman yang bener-bener gitu kan cari rejeki di situ gitu kan, hingga terseret-seret masalah-masalah yang yang dia kadang suka nggak tahu gitu kan. Nggak tahu cara mainnya. Nah ngomongin cara main nih kan. Artinya kalau host nih Bang. Apa yang harus dimilikin? Atau apa ya? Host ini harus seperti apa sih Bang biar bisa survive gitu di stream? Kalau host mau survive di streaming. Hanya 2 kalau bagi gue. Good looking. Sama lu punya konten. Itu aja kalau bagi gue. Kalau lu good looking, lu masih bisa duduk manis, masih bisa gumawo doang udah. Gumawo. Lu gumawo, lu segala macam, lu masih bisa dapat. Tapi kalau lu merasa lu gak good looking, banyak-banyak ngaca, muka gak seberapa, punya konten. Tapi banyak yang memaksakan itu Bang. Muka gak seberapa mau gumawo. Agak susah. Banyak, susah. Gak tahu diri itu. Kadang kurang nampar wajah sendiri di depan kaca. Banyak kayak gitu. Makanya punya modal itu, dan yang modal terakhir keberuntungan doang. Faktor X aja. Karena kita gak pernah tahu keberuntungan itu tuh
dia bisa datang untuk siapa aja tuh. Hmm. Semua berhak mendapatkan itu. Tapi ya itu paling penting ya intinya itu ya dua itu. Karena streaming ini nggak bisa lepas juga dari good looking dan konten itu. Gua kalau kata Dan apa? Good morning yang kesiangan bukan good looking. Gitu. Kadang banyak kayak gini. Lu bisa lihat sendiri Bang kalau gua live. Raja Atap kan gua. Atap live-nya. Ada host yang typing kayak gini. Bang, kok live-nya Atap? Terus ada yang ngomong kayak gini lagi. Bang, live Atap kok ditembak banyak banget? Pasti orang mikirnya macam-macam seperti yang kita bahas. Ada yang mikir negatif, ada yang mikir positif. Kalau gue ambil dari positif, gue bilang kayak gini. Sebenarnya kalian itu harus bersyukur. Bersyukur dalam arti apa? Kalian itu masih dikasih kesempatan untuk liatin wajah kalian yang ganteng-ganteng itu. Gue liatin Atap aja target gue gini. Kalau gue liatin wajah, redup kalian semua. Walaupun good morning yang kesiangan. Bukan good looking guys. Tapi ya kayak gitu ya sebenarnya untuk host ya. Untuk host ini nih yang live wajah. Ya kalian itu masih bisa punya kesempatan gede gitu. Kalian bisa dandan yang cantik untuk cewek, yang cowok itu tuh kalian pokoknya dari fashion dari segala macam kalian bisa ngatur lah senyaman kalian gitu kan. Tinggal kalian aja. Sebenarnya kalian dikasih nilai plus yang live aja itu. Tapi baru pertama kali nih gila nih podcast ini nih. Gue bisa tunjukin wajah satu full banget ini. Enggak sih, gue tuh sebenarnya gini. Ini podcast ini juga surat kaleng buat Om Deddy Corbuzier ya kan. Bahwasanya kalau Om Deddy Corbuzier ini kan biasanya kan bahas soal streaming aplikasi. Ini kan kulit-kulit luar doang gitu. Om Ded. Ini Om Ded orangnya. Ini gue sedikit nabrak ya. Karena konten ini nih konten ini kan untuk YouTube. Tamunya streaming. Gue hanya mau bilang ya sama YouTuber di luar sana yang konten podcast, yang sering kali mengundang YouTuber, tengok lah streaming. Anak-anak streaming juga duitnya banyak. Streaming itu punya masyarakat, ada masyarakatnya. Karena dunia, kalau logika berpikir gue kan gini sih Bang. Saat ini era sekarang itu kan era streaming gitu. Nah salah satu perkampungan atau perkotaan atau kita sebutnya masyarakat lah gitu. Salah satunya ada di aplikasi streaming, logikanya gitu. Benar. Logika berpikirnya. Apa sekarang konten yang nggak streaming? Tapi streaming itu top hostnya itu nggak pernah ini ya. Nggak pernah naik sampai ke puncak ya. Iya itu yang gue berpikirnya. Jadi pemikiran ini juga malah tabu malah. Kita ngomong jangan hostnya dulu deh Bang. Aplikasi streaming aja kalau kita ngomong salah satunya A, B, C, D itu masyarakat banyak tuh masih yang apa sih itu gitu. Itu apa? Orang gila. Iya. Nah itu. Dibilang kita tuh orang gila kalau kebanyakan masyarakat ngomong sendiri ngapain kan. Iya sedangkan kalau misalkan di beberapa aplikasi malah kayak misalkan kayak Instagram itu sudah mulai mengaktifkan mode stream, TikTok ada mode stream gitu kan awalnya di media sosial karena memang sudah menyadur aplikasi streaming sebenarnya gitu. Bedanya kalau aplikasi streaming ini kan memang disawer gitu kan, kalau di IG kan enggak gitu. Ditransfer. Yeah. Makanya kadang-kadang host itu tuh kadang banyak yang stres itu gini. Ada yang bilang kita ini hanya jalan di tempat. Gak ada karir kita yang lebih. Makanya kebanyakan mereka keluar dari streaming itu, lari, ikut ajang-ajang lain-lain. Iya. Ajang pencarian bakat dan lain-lain kayak gitu. Kalau memang diangkat langsung dari streamingnya itu, kayaknya gak ada kalau menurut gue. Iya ini padahal, kalau gue, ini sejauh riset gue ya Bang ya, sejauh riset gue, kalau di Instagram gitu, endorser tertinggi itu berapa gitu. Dan dia populer banget gitu ya kan. Populer dengan endorser yang berapa gitu. Geng, ini di streaming ini ada banyak lah kita ngomongnya gitu ya. Ada banyak sekali host yang berpenghasilan sangat-sangat tinggi gitu. Jangan natap gua juga. Banyak, makanya gue bilang banyak ya kan. Penghasilan gitu. Artinya ini kita nggak ngomongin dari sudut pandang ininya gitu.
ini lebih ke usaha ya kan, Iya. artinya gitu. Dia apa yang dia jual konten. Tapi efeknya ya itu tadi yang lu bilang Bang, stuck. Sesuatu yang tabu dan tingkat popularitasnya itu just di stream aplikasi itu doang gitu. Gak keluar kemana-mana. Makanya gue tuh pengen banget ya, semoga teman-teman semua nih yang sesama podcaster atau yang terhormat Om Deddy Corbuzier ya kan bisa ngangkat streaming aplikasi ini gitu. Dengan benar-benar dilihat dari sudut pandang yang ini karena masanya banyak banget loh ini. Follower lo aja berapa di itu? Ada 600.000 kalau nggak salah follower akun lo. Karena jujur aja ya Bang ya, streaming ini muncul di permukaan itu negatif-negatifnya doang. Pasti Bang. Seperti yang ingat kemarin berapa bulan atau yang lalu yang di aplikasi sebelah yang ketangkap itu, yang selebgram plus streamer juga ketangkap. Nah itu nongolnya itu, oh ada aplikasi streaming yang plus. Tapi yang positif-positifnya jarang. Positif-positifnya kebanyakan pelaku streaming yang udah keluar. Yang mencoba keberuntungan. Naikin karir gitu ya. Di ajang-ajang tertentu. Gitu. Jebolan streaming banget yang lu inget siapa Bang? Yang streaming banget terus dia keluar gitu. Afikila itu dari streaming Iya. Oh. Afikila dari streaming. Karena jujur aja ya, di saat kalau kita ikut ajang pencarian bakat kayak gitu, yang ditanya daerah kita. Iya kan? Gak ada tuh pertanyaan. Ini keren banget. Lu dulu pernah main di mana sih? Dari daerah mana? Afikila, Bersia Jodi, Ayu Ensta, itu Ayu Putri Sundari, Gea. Nah itu juga aplikasi sebelah. Iya. Yang dulu pertama kali gue main di situ. Gue kan sebelumnya main juga di sebelah. Lama. Padahal banyak tuh dari situ. Banyak. Gitu kan. Karena Streaming ini kalau mau bentuk-bentukan konten, bentuk-bentukan bakat, streaming gak ketinggalan. Iya karena gini loh Bang, ujung-ujungnya nih ya, ujung-ujungnya yang gue lihat gini nih. Ini ada host yang bener-bener nyampe ke titik puncaknya banget nih ya. Dan akhirnya dia stuck gitu loh Bang, gak bisa bergerak lagi nih udah. Akhirnya mutusin untuk, kita harus keluar ini. Nah sudut sisinya itu yang tadi, yang lu bilang, ujung-ujungnya jadi terisi sama oknum. Terisi sama oknum gitu. Karena memang tidak ada yang melihat gitu loh media atau apa gitu yang melihat sudut pandang positif dari situ gitu. Padahal ini nih ada tiga entitas. Yang pertama itu talent, host ya kan. Yang kedua itu ada spender. Yang ketiga itu ada koin. Jembatannya entitasnya tuh. Yang mengeluarkan koin juga bukan orang sembarangan. Yang mendapatkan koin juga gaji bukan kecil juga di sini itu. Malah yang gue lihat yang lebih populer malah streamer gamer. Nah, streamer gamer ya. Apa Bang menurut kacamata lo? Atau mungkin memang itu dari marketing masing-masing ya mungkin. Marketing aplikasi masing-masing atau kayak gimana sih? Kalau kita tapi bagi gue juga kalau bicara marketing aplikasi masing-masing, aplikasi tetangga itu tuh gede. Makanya cukup oke. Iya gitu. maksudnya kerja sama perusahaan-perusahaan besar loh dan sifatnya masif loh Bang. Tapi kayak gini loh, gue tuh ngeliat streaming itu kayak klub gitu. Kayak dunia malam jatuhnya gitu. Gimana? Gitu gak sih Bang? Jadi istilahnya kayak ada black market atau pasar gelap atau tempat yang orangnya tuh khusus aja gitu. Atau, jadi tak terlihat ya. Iya, jadi benar-benar tapi begitu masuk itu sangat nyata dan banyak banget Bang talent tuh dari yang host lucu. Gila kan kemarin bikin event yang pencarian bakat itu ada berapa kategori bakat muncul di situ. 70-an peserta. 70-an peserta dan dengan bakatnya luar biasa tuh ada pantomim. Nah, makanya kan kadang kita gue nggak bicara, gue pribadi aja ya.
gue tuh kadang tuh terjun di salah satu di salah satu kerjaan, apalagi yang kayak gini aplikasi. Gue kadang bosan kalau hanya berjalan di tempat. Kayak gitu. Ini aja kita bikin ABN, friend. Iya. Bosan gue. Karena stuck. Mau apa lagi? Apa? Pujian-pujian. Oh, Abi Rafli mentor. Kalau bagi gue nggak ini banget. Gue kadang tuh menyalahkan aplikasinya gitu kan. Coba lu bikin suatu wadah, jangan lu hanya push kita ini untuk kejar target. Lu lihat yang punya konten, cobalah lu ambil kesempatan untuk narik juga keluar biar terlihat juga itu streaming itu. Kayak gitu. Atau mungkin ada faktor host keluar dari streaming gitu ya. Terus dia tidak mempromosikan streaming kali. Gue udah berapa kali loh bang promosiin streaming aplikasi gitu di podcast. Benar, itu sangat-sangat benar ya. Sangat-sangat benar. Karena gue lihat kebanyakan ya teman-teman gue yang jebolan Indonesian Idol, X Factor dan lain-lain yang memang berasal dari aplikasi. Sampai sana nama aplikasi hilang. Iya. Hilang. Dia nggak mau bahas itu gitu loh. Dan mungkin juga nggak ada pembahasan ke situ, gitu bang. Iya juga ya. Nggak ada pembahasan ke situ dari yang mereka ikuti itu. Padahal kalau geng ini. Tapi kalau nanti pas nongol, wah yang viral. Nah ini yang viral tuh yang jelek-jeleknya yang aja nih live bang. telanjang. Nah itu iya, kan? gitu loh, sayang loh. Sayang. Makanya kan waktu itu gue sempat ngomong kan. Apakah kita ini harus buat sensasi dulu ya? Biar muncul ke permukaan, biar kita dikenal juga streaming ini. Jadi yang di kepala gue nih ya tadi kayak ada sisi apa namanya kayak tempat yang khusus gitu atau tempat pelarian gitu kan. Pelarian dari apapun ya, maksudnya dari penat, dari nggak mau cari orang, dari apa gitu. Jadi gue ngerasanya jadi kayak gitu. Padahal nih di dalam streaming itu kayak kemarin aja kita menemukan talent yang ternyata jebolan Asian Got Talent. Iya, benar. Asian Got Talent, terus ada yang penari di duta besar loh. Duta besar Uzbekistan sono. Banyak gitu. Kayaknya bingung lah entah aplikasinya yang enggak ini atau enggak yang udah populer terus enggak mempromosikan aplikasi. Populer terus itu dia naik kelas kan ya. Lalu dia populer lah se-Indonesia ini gitu. Terus dia nggak ada bahas-bahas soal itu gitu, soal streaming, soal apa, atau misalkan dimulai dari latar belakang deh. Awalnya gimana perjalanan karir lo gitu. Itu bagian streaming di skip tuh bang. Iya. Dia langsung mulai ke zona karya. Oh kita dulu bikin lagu. Atau jangan-jangan gini bang, lu sempat mikir gak sih? Streaming itu sengaja dijegal gitu. Ada juga gue kepikiran sih. Gitu. Karena ini kan udah bicara perusahaan nih. Iya. Iya kan? Udah bicara bisnis. Iya. Gitu. Gue ada kepikiran kesini. Mungkin talentnya itu tuh belak-belakan. Tapi pas yang masuk di yang streaming itu tak. Atau mungkin namanya perusahaan sih cari untung. Iya. Tapi maksud gue atau mungkin. Ya mungkin gak masif aja gitu. Gak semua aplikasi streaming gitu. Yang udah mulai ngeh ini nih. Yang sangat-sangat populer yang aplikasi lama lu tuh tempat lu. Itu udah cukup populer tapi tidak terkuat. Ya kan? Udah mulai kedengeran orang tahu itu. Nah sekarang gitu yang aplikasi sebelah nih. Iya, orang tahu itu. Tapi yang terjadi di dalamnya orang gak tahu. Tapi orang tahu. Nah itu kelas pertama yang udah hebat lah menurut gue. Semua orang gue tanya nih, gue riset lah. Gue tanya sama semuanya lah ya. Yang ya terutama yang muda-muda aja dulu deh ya kan. Tanya. Pasti tahu itu. Tapi yang terjadi di dalamnya dia gak tahu. Gitu. Karena image. Nah gitu kan, malas gitu kan akhirnya, malas buat cari tahu. Nah udah masuk, naik kelas, nggak kebahas, nggak kedetek. Gitu. Sayang bang, menurut gue sih, banyak banget talent. Dan ini buat teman-teman semua juga nih yang dari kalangan
musisi, artis-artis gitu kan. Sebenarnya ya itu tadi yang gue bilang. Kalau aplikasi streaming ini bisa dimasuki sama banyak-banyak talent mungkin Bang, mungkin aja akan menggiring aplikasi streaming ke arah yang lebih positif gitu maksud gue Bang. Karena lebih banyak talent-talent yang masuk kan. Nah artinya talent-talent masuk tuh biasanya bersamaan dengan tim-tim support ya kan. Sultan-sultan yang bener-bener akhirnya gak kaku gitu nikmatin aplikasi streaming yang bener-bener kita ngeliat showcase-nya si ini di aplikasi streaming ini nih gitu kan. Dia gak ragu-ragu gitu. Jadi kayak contohnya nih ada perusahaan musik nih ya kan. Perusahaan musik kerjasama sama satu aplikasi streaming. Jadi ini perusahaan musik mendatangi ini gitu. Padahal itu dua company yang besar gitu. Nah dari sini yang tahu di sini-sini doang nih. Yang ini yang pasarnya se-Indonesia ini nggak tahu sama sekali kalau si ini nih main di sini. Tapi ini udah heboh di kalangan streaming nih heboh banget gitu. Nah itu yang gue bilang nggak balance. Makanya gue bikin podcast streaming experience gitu loh Bang. Gunanya buat dua arah tadi gitu. Yang dari luar tahu ada yang di sini, yang dari sini tahu ada konten-konten di luar. Jadi berimbang gitu. Makanya kan yang gue bawa kan kayak podcast gitu ke dalam streaming kan baru makanya langsung disupport gitu kan langsung diiniin gitu. Tujuannya apa enggak? Tujuannya yang di sini tahu apa yang dimainin di stream luar, yang di luar tahu apa yang ada di sini gitu. Berimbang berkali-kali loh Bang gue itu mau ini karena satu nyelamatin talent yang ada. Ya kan? Yang kedua mengundang talent-talent baru dan spender-spender baru tentunya gitu. Kadang suka sedih juga Bang gue itu. Sama kayak gini deh. Kita udah berkawan lama Bang. Karena kita udah berkawan lama. Gue tuh capek juga. Jujur aja capek juga. Maksudnya yang support gue ini lo lagi. Spender lu support gue juga lagi gitu kan. Sebenarnya gue tuh lelah gitu kan. Ini gue live nih. Kadang yang gue pikirin tuh. Ini gue harus ngapain ya gitu kan. Ini lagi. Ya ada yang lama, yang baru gitu. Yang baru karena gak tahu dunia stream. Nah itu tadi kan guidingnya memang harus lu kasih tahu nih Bang di podcast. Ada sikut-sikutan lah, ada apa. Kejam streaming itu. Iya akhirnya dia nih tersesat nih. Nah gitu tuh. Spender baru ini jadi tersesat karena dipantul sana. Karena berita kesana gak bener, berita kesini gak bener, berita kesini gak bener semua gitu. Gue tuh punya quotes lah buat teman-teman yang baru ya kan. Gue bilang belajar streaming itu kalian harus masuk ke room top paling host top host paling top di situ gitu. Karena kalian pelajari bagaimana dia menjadi top host. Nah gitu, belajarlah sama itu. Terus kalau misalkan spender, kalian belajar sama spender paling top di situ gitu kan. Karena dia yang bertahan paling lama, spend paling besar. Nah belajarnya di situ. Tapi kan ini udah ada quotes kayak gitu tetap aja tersesat gitu. Gampang kebakar gitu. Misalkan sama akun-akun baru diomongin dikit udah. Di streaming juga ada netizennya geng ya kan. Oh banyak. Jangan banyak. Di streaming itu tuh gila. Positif negatifnya tuh berimbang biasanya di sana tuh. Iya kayak ada kota sendiri, ini sendiri. Makanya kadang sama kayak lu sendiri Bang ya. Kalau di dunia real kalian punya nama. Iya. Itu yang sering kali gue bilang kan. Jangan pernah bawa nama besar di streaming ini. Betul. Gak akan dilirik orang. Kayak gitu. Apa yang lu bisa hibur di streaming ini? Iya. Kalau lu bawa embel-embel. Ya. Udah gitu-gitu aja. Makanya konten. Jadi kalau misalkan datang itu misalkan kayak gue nih, gue gitaris, gue bisa nyanyi, ya gue datang sebagai itu gitu. Gue bukan datang sebagai artis gitu kan. Lu aja gitaris di real, tiba-tiba jadi penyanyi. Iya kan? Terpaksa. Keseret kan? Keseret. Ya, harus beradaptasi. Iya, nah adaptasi gitu. Ya itu streaming itu yang kayak Habit gitaris, jadi tukang ngoceh. Ya emang itu yang memang ya istilah penonton streaming tuh butuhin itu. Iya. Mereka memang tahu lu apa gitaris, tapi di saat lu ngoceh mereka
bisa nyaman ya itu udah lu pertahankan. Karena streaming tuh ngajarin gue itu bang. Orang gak peduli ya Iya. lu itu siapa. Benar. Apa yang lu kasih buat kita nih di sini Iya. gitu kan. Mau itu orang baru atau orang lama gitu kan. Karena ini juga gitu, bete juga kalau apa gitu kan. Jadi kayak kalau boleh gue simpulin kayak sejauh ini ya bang ya, maksudnya sejauh ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa ngeblend lah. Streaming tuh kayak punya dunia sendiri gitu. Iya benar. Jatuhnya jadi kayak gitu loh. Nggak tahu kenapa ada tembok yang begitu besar dan tinggi gitu, yang muara luar sama yang di dalam ini belum bisa terkoneksi gitu. Karena streaming tuh kalau bagi gue ya, di saat yang bermasalah baru nongol. Kalau yang proses-proses nggak ada nongol. Contoh, host ini sebulan bisa ratusan juta, mana ada nongol. Tapi kalau host ini telanjang, tang, lah. Ya gitu juga sih media kita saat ini kan membutuhkan yang itu, yang sensasi. Iya, sensasi. Makanya kan gue bilang, ini kayaknya gue ini kalau memang mau naik-naik banget harus bikin sensasi nih. Kayak gitu. Gue jual diri mungkin. Balik lagi ke atas tadi ya. Jual diri. Iya karena itu yang negatifnya doang Iya, yang terlihat. Iya. Yang negatif doang yang terlihat. Kalau prestasinya kita yang kayak kita masih muda, kita udah bisa dapat ratusan juta tiap bulan. Yang tahu hanya kita-kita. Gitu. Bukan satu Indonesia ini bisa gempar. Biar lu upload di sosial media manapun. Gue pernah lihat ada host itu yang setiap dia di give pun dia ini upload. Iya. Gajian pun dia upload. Bukti mutasi rekening dan lain-lain. Apakah dia wow banget di sosial media itu? Enggak. Benar. Ya ada bang. Makanya streaming itu tuh kalau orang yang punya apa ya kalau bagi gue ya, kalau orang yang punya tujuan lebih kayak mau ingin besar biar dikenal, streaming bukan tempat yang pas. Kayak lu lihat sekarang gue punya project ya kan, channel YouTube dan bingung. Kita desak mereka pun walaupun kenal. Kalau cuma hanya ucapan, rawa Anda. Koin. Itu dipancing pakai koin baru. Koin udah jadi tuan di sana. Basically memang balik lagi. Dia udah menguasai semua. Sampai ke mindset orang pun kayak gitu. Jangankan itu, lu minta share aja coba. Ogah. Kalau nggak bayar bulanan. Iya, kalau lu nggak bayar bulanan. Sampai tim share pun ada bulanan. Karena di mindset orang, lu punya duit. Lagi-lagi koin. Itu aja bang. Kalau soal yang tadi tuh susah streaming kalau untuk mau sampai naik-naik banget. Jadi lo akan berjalan-jalan di tempat. Dan setiap awal bulan mulai dari nol kakak. Kejar lagi di target. Muncul cerita-cerita baru. Muncul drama-drama, jukuan-jukuan yang baru dan lain-lain. Spender mulai gali lubang tutup lubang. Nyari lubang yang mana yang bisa tang. Kayak gitu aja. Streaming itu kehidupannya. Jadi memang langkah yang harus diambil untuk host yang udah meniti karir sampai atas itu artinya bang, memang ada baiknya dia memang harus mengembangkan diri lebih luas ya. Bidangnya nggak harus di bakatnya, misalkan usaha mungkin dia sama spendernya sudah akhirnya bikin restoran ya kan, artinya banyak loh kayak teman kita tuh ada Kaisar Kumis tuh. Kumis itu tadinya kan nge-host tuh gila-gilaan. Sampai akhirnya dia bilang ke gue, dia cerita, "Bang, lo tau gak siapa yang modalin gue?" katanya. "Siapa, Miss?" "Spender gue." "Loh, kok bisa?" "Karena gue bilang ke dia, kalau lu support gue terus, bener setiap bulan mulai dari nol. Mau sampai kapan lu support gue gimana? Kalau gue tawarin bisnis gitu. Kalau lu spend nih, ngasilin, uangnya balik lagi ke lu gitu kan. Nah, jadi muter nih ya kan.
Lebih ke situ tuh. Kalau gue pribadi ya Bang ya. Tapi gak banyak loh orang yang bisa berpikir ke situ gitu loh Bang. Gue berpikir ke situ. Iya kalau yang gue lihat. Tapi gue susah juga. Ini kita bicara masalah duit. Yes. Kita ini pekerja. Gue gak nyalahin yang tadi. Apa Kaisar gue gak nyalahin itu. Itu benar juga. Tapi kembali ke diri masing-masing. Iya. Lu udah disupport banyak. Banyak. Spender yang kayak gitu nawarin gue. Bang gue gak ini ya. Gak support. Tapi gue transfer. Gak mau. Bukannya gue gak butuh ya. Gue ini menter gak bisa dibeli. Bukan. Iya. Kelihatan kurang etis aja kayak gitu. Iya. Kalau bagi gue. Karena kan kayak lu dibayar gitu. Iya. Lu gak ngelakuin apa-apa, kena bayar. Iya. Sejelek-jeleknya host kontrak aja itu harus live sebulan penuh. Iya. Atau gak ada momen-momen tertentu kayak event. Sama kita gak ini Bang, ada kita juga harus misalkan. juga, harus kerja gitu. Ada juga yang spend memang dia pengen. Ya dia memang udah passionnya memang spend gitu kan. Jadi memang kayak apa namanya bisa jadi ngetes doang ya kan. Banyak. Gila. Itu banyak seperti itu Bang. Karena kalau udah passion tuh beda Bang. Spend itu kan. Namanya gimana ya? Kalau kayak orang yang udah ada rezeki lebih lah kita bilangnya gitu ya. Dia memang kebiasaan dia tuh udah spend. Nggak harus di streaming doang sih sebenarnya. Kayak dia sedekah mungkin, dia datengin anak yatim, dia berbagi ke teman-temannya di dunia real ya kan. Dia mau dimanapun tempat dia berada, dia memang udah jiwanya jiwa spend gitu loh Bang. Nyepen gitu. Ya udah dia ujung-ujungnya jadi kayak, nih harus gue tes deh. Lu pernah dites ya Bang? Sender gua itu. Call me dia. Waduh, sebut merek. Gue sebut merek. Kalau spender gue sebut merek. Dia kalau udah bahas soal duit, gue alihin. Ulang-ulangi aja, alihin gue. Bisa nanya gue kan. Gue sampai kayak mikir, gila. Gue host, kerja. Iya. Memang benar pikirnya mereka tuh baik mungkin ya. Iya. Entah ngetes atau memang mikirnya daripada gue buang banyak itu. Tapi di lain sisi gue gini Bang, sama dia. Kalau lu gak punya koin jangan lu maksa. Iya. Lu gak punya koin jangan lu maksa. Ya mumpung di saat lu gak ada koin juga gue bisa menilai teman-teman gue. Mana yang masih care sama gue, di saat room gue gak ada tumtam terbang sana sini. Gitu. Gue gak pernah menilai teman itu tuh kayak teman di streaming itu tuh hanya sekedar lu nyawang. Enggak Bang. Lu masuk aja, say hello aja. Kan kadang banyak kayak gitu. Di saat spender gue terbang banyak rame. Lalat dari biru sampai ke hijau sampai ungu muda ada. Kayak gitu. Tapi di saat pas MD istirahat, kelar room kau. Rawa room kau. Gitu. Top host aja yang katanya kau tadi bilang top host itu aja merasakan itu. Banyak gue tawarin, Bang, gue segini ya. Gue alihkan pembicaraan bahas yang lain. Gue pantangan Bang, gue pantangan main streaming itu tuh. Dekat sama spender manapun gue dekat gak ada. Gue ngukur itu tuh ada transaksi di belakang soal duit gak ada. Gue tahu lu spender, kalau lu mau support silakan, gak support silakan. Yang penting gue selalu ingatin, gak ada jangan maksa, gak ada jangan maksa. Iya sih harusnya ini harus kalau kita host tua nih, ya mikirnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau host instan yang baru saat ini kan bodo amat, gue mengalahkan segala cara, yang penting gue disupport. Iya. Ya. Hostnya makan daging, spendernya makan tulang. Kayak gitu. Bodo amat, gue gak mikir itu. Itu kalau host instan yang sekarang ini. Iya.
Yang penting tang gue naik di Superlist. Tang, room gue ada di atas. Di hotlist. Gak mikir spender. Itu jadinya. Setelah spender pun jatuh, ada yang tipe host yang kurang ajar bang. Ada ya. Oh sadis. Spender pun jatuh digibahin pula spendernya. Banyak. Itu tuh host calon-calon rawa-rawa itu. Kembali lagi di atas. Koin. Itu host yang gak tahu bersyukur. Mau instan cepat. Kayaknya kan gue bilang. Kalau lu mau instan gampang khusus host cewek. Ya. Ngengkang malam ini besok 2M. Udah. Tapi bertahan. Ogah. Kagak. Bulan depan punah dia. Itu perempuan. Gampang bang nyari duit streaming. Kalau kita laki susah. Kan gue bilang. Makanya ada urut-urutannya yang gue bilang. Yang pertama lawannya cowok itu cewek. Ya kan. Yang kedua cewek cakep. Yang good looking. Yang ketiga itu banci. Ya kan? Karena banci kan lebih rentan komedian gitu ya. Yang keempat itu adalah talent. Host talent. Mau cowok, mau cewek, mau banci nih. Nah kita itu laki doang nih ya kan. Itu di 5 itu peringkat kelima. Dan memang susah ini obrolan cowok ya. Kan host cowok nih kan susah gitu. Makanya gue kalau siapapun host cowok masuk room gue itu gue keras gitu kan. Gue belajar dari dulu sebenarnya gitu. Nggak say hello yang kayak gimana. Gue lihat nih ada logo host gitu. Oh hantam. Gitu. Karena gue jujur aja ya bangnya. Gue kalau nyawer orang juga ya. Apalagi cowok. Gue jijik kalau lu hanya sekedar say hello di sana. Kalau gue gak kenal lu dekat ya. Iya. Terus lu gak ada feedback sama gue di belakang layar. Iya. Kayak gitu. Kita bukan tim kerja atau kayak gimana yang gue hanya mau ingin. Gak mau gue. Lebih baik gue pindah tempat lain. Karena ya bagi cowok, gue bukan kayak gini kalian bilang live atap terus gue mentang-mentang mau cowok yang. Enggak, gue dibentuk juga dari situ dulunya. Yang penting itu challenge-nya bang ya. Minimal challenge ya. Minimal. Nah sekarang nih bang. Buat apa sih yang harus intinya sih yang harus dimilikin sama calon user baru ini di streaming, apa sih yang harusnya lu warning ini ya kan, biar jadi guiding nih bang. Gue sih berharap nih ya satu nih dari obrolan kita nih, ini membuka mata masyarakat bahwasannya bukan hal yang buruknya ya, bukan hal buruk atau apa atau itu nggak di mana-mana sih ada aja sih oknum gitu kan, dan terpleset karena cerita-cerita itu gitu. Nggak terkuak hal yang baik karena tertutup sama hal yang buruk gitu. Nggak buruk juga sih, mungkin apa ya, yang sensasi. Nah tertutup oleh hal-hal yang sifatnya sensasional. Nah ini tujuannya adalah supaya ngasih tahu nih kalau di streaming ada masyarakatnya loh gitu. Dan itu sangat-sangat banyak gitu. Kayak up to 100 juta downloader loh istilahnya kan, hampir setengah penduduk Indonesia itu ada di streaming aplikasi gitu. Downloadernya bisa kalian cek lah gitu, streaming aplikasi itu. Yang kedua, podcast ini bisa ya itu tadi ngasih tahu, jadi guiding buat user-user baru nih bang. Apa sih bang yang harus dipahami dulu sebelum terjun ke dunia streaming? Untuk user ya, kalau kita bicara user kan berarti pengguna, baik kan? VJ maupun spender. Iya, nah kan kita nggak tahu nih kan kalau user kan dia ini ujung-ujungnya mau jadi apa di dalam situ kan, nah itu kan kecebong dulu nih ya kan dia. Kalau untuk hostnya ya, lu masuk di dunia streaming, setelah lu pelajari, lu jalankan niat lu. Kalau memang niat lu untuk nyari duit silakan, lu jalan aja lurus. Jangan belok sana sini. Gitu. Tapi kalau memang lu masuk dengan ada misi-misi tertentu atau kayak memang mau nyari yang secara instan, silakan juga. Semua bisa terjadi di streaming itu. Tapi ya lu juga harus mikir akibatnya seperti apa. Lu gak bakalan bertahan lama kalau lu pakai cara-cara kayak gitu. Gitu untuk host-hostnya. Pelajari dulu lah. Karena banyak yang urusannya sama polisi loh bang, kasus hukumnya banyak banget itu. Kalau untuk spender ya
Spender itu tuh duit mereka. Iya. Iya kan? Terserah mereka mau arahnya kemana. Kalau mau baperin banyak cewek, hati-hati. Gitu. Spender punya duit. Host punya taktik. Hati-hati. Niat. Ente punya duit kalau cuma serang satu orang, ente selamat. Ente bisa atur. Tapi kalau ente nyerang 4, ente pusing. Ujung-ujung ente masuk hutan. Iya. Kayak gitu. Host nih gila. Taktiknya tuh 1000. Ada yang kasihan sama Spender, ada yang nggak kasihan. Yang penting koin lu dulu masuk. Duit lu habis. Iya. Gitu. Urusan itu nanti. Itu. Host ini banyak tipenya. Ada yang memang mau nyari duit, yang memang mau disupport, ya bersyukur. Ada yang, lu udah support gue sekali, gak keluar lu dari sini. Mulai japri belakang, private chat, kontak WA, ikat di WA, ikat di sana, ikat di sini, ikat di sini. Gitu. Jadi untuk Spender, duit lu silahkan lu atur irama. Lu bermain dengan itu. Kalau ingin permainan yang kasar, banyak silahkan lu pusing juga nanti. Iya. Dan kalau untuk Spender masuk ke streaming, bawa duit jangan nanggung. Banyak. Bawa duit yang banyak ya saya, ya kan. Kalau untuk Spender, bawa duit yang banyak. Karena hostnya banyak juga, banyak taktik juga. Hostnya banyak taktik. Ini gue jujuran aja sama kalian, Spender host banyak taktik. Iya. Mau host cowok, mau host cewek, banyak taktik. Iya. Kalian terpaku, kalian keseret. Itu aja. Baik dan buruk, hitam dan putih, kalian sendiri yang pilih jalannya ya Bang ya. Oke Bang, thank you banget ya Bang ya waktunya. Semoga ini bisa jadi manfaat. Bisa kedengeran sampai ke Om Deddy ya kan. Nah gue berharap lu tuh diundang di situ Bang. Sebenarnya kalau lu itu gak harus duduk di sini. Lu tuh harus jadi tamunya Om Deddy Corbuzier lu itu. Gini Bang, ada kata bijak yang seringkali gue bilang ke Spender. Khususnya Spender laki-laki, hati-hati. Streaming itu cintanya halus, sakitnya nyata bro. Hati-hati Anda. Spender ingat-ingat baik-baik kalian. Cinta halus, sakitnya nyata. Salam kode sama dengan hasil dulu dong. untuk khusus juga ya Bang ya. Jangan terlalu banyak bertingkah, nanti rawa itu aja. Kalau nyari duit silahkan nyari duit. Ya, niat, balik ke niat. Balik ke niat. Kalau lu niat lu yang mau cepat, lu juga bakalan naik cepat. Redupnya cepat juga. Gitu aja. Dan intinya itu, kode sama dengan hasil. Kalau untuk host ya, untuk anak-anak gua kode sama dengan hasil. Play to win. Play to win, oke. Bermain untuk menang, bukan rawa. Gitu aja. Dan gue beruntung, makasih banyak ya Bang ya. Beruntung banget gue bisa ngobrol sama top host, king of host, top. Dari host segala host ya kan. Semuanya gue makasih banyak Bang, lu udah mau datang, mau ngobrol di sini. Susah ya, ada kali berapa tahun. Makasih juga, gila. Tapi tadi kita gak sebut aplikasi kan, nama aplikasi kan. Gak di endorse, kalau kata Makori kan. Kalau kata Makori aplikasi gak endorse. Gak di endorse kata dia kan. Kecuali kalau pas setelah lepas dari ini mungkin aplikasi nelpon Bang, tiket pulang lu gua. Edit lagi nanti. Ya, edit balik lagi. Langsung sebut ya. Iya sebut. Tapi kalau selama Anda gak endorse, no. Tapi gue tetap Bang, after dari sini gue berharap lu seharusnya ngobrol di podcastnya Om Deddy sebenarnya gitu. Biar kedengeran banget ini. Biar gitu lebih kan. panas ya. Biar lebih panas ini kedengerannya gitu kan. Biar seru. Kita buka dari yang kecil-kecil itu. Iya. Seru ini. Karena Om Deddy itu gue perhatiin kalau itu cuman bahas kulit-kulit doang gitu. Iya, Om Deddy ini gak tahu nih, streaming ini orang kaya semua. Iya, dari top hostnya sampai spendernya kaya semua. Banyak sultan di situ. Sultan banyak yang tak terlihat. Gitu. Thank you ya Bang ya. Ya siap Bang. Geng, give applause untuk Abe Rafli.